Junjunganku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah online hari ulang tahun ke-32 Sinode GKI pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, akan dilayani oleh Pendeta Dr. Thomas Kartomo MTH, Pendeta Konsulen GKI Sarwa Indah, dengan tema Gereja yang Terus Membaharui Diri. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu menyiapkan diri. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyikan PKJ 13, kita masuk rumahnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. Namun, kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah, kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Jemaat diundang untuk menyanyikan NKB 111 bait pertama, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai
pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghampas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah babuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Samudra yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera diatur waktunya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan
Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami sering kali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami sering kali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemampanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gereja, kami memohon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Yehezkiel 36 ayat 24 hingga 26. Demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita merespon berita anugerah dengan menyanyikan NKB 21 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita menyatu hati di dalam doa. Kami akan membacakan firman-Mu yang tertulis ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, sehingga mata kepala kami bukan saja membaca huruf-huruf yang mati dari firman yang tertulis, tetapi mata batin kami boleh melihat makna dan pesan daripada firman itu sendiri yang teruntuk secara khusus bagi kami semuanya dalam menyelenggarakan hari ulang tahun GKI yang ke-32 ini. Maka nyatakanlah maksud-Mu dan kehendak-Mu bagi kami, agar cara menggereja kami menjadi cara Tuhan, menunjukkan kasih sayang dan juga pertolongan bagi umat manusia di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12, kita membaca mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Roma 12 ayat pertama hingga yang ke-8, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Allah yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik yang ada di rumah ibadah ini, yang ada di rumah, maupun dimanapun Bapak Ibu berada yang bersama-sama menonton kegiatan ibadah kita dan ikut berbakti melalui channel ini. Tema hari ini adalah gereja yang terus membarui diri. Bapak Ibu berbicara tentang gereja yang membarui diri. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun GKI yang ke-32. Dalam memperingati hari ulang tahun GKI ini dibayangkan dengan tema gereja yang terus membarui diri. Lalu saya mengingat beberapa tahun yang lampau saya pernah diundang oleh satu jemaat. Satu jemaat ini, satu pasangan suami istri merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-25. Mereka sebut ulang tahun pernikahan perak. Saya diundang datang, saya sebagai tamu datang. Pikiran saya hanya datang untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga kecil. Tapi yang mengagetkan saya adalah ketika sampai di tempat itu, ternyata acaranya seperti pesta besar. Pasangan suami istri ini mengenakan gaun pengantin. Lakinya menggunakan jas yang bagus sekali. Dan yang menarik sekali adalah saya tanya kenapa acara ini sedemikian rupa, apakah ini ada pernikahan? Pasangan suami istri mengatakan bukan pernikahan Pak, tetapi ini adalah pembaruan janji pernikahan.
Ini ulang tahun kami yang ke-25. Kami ingin nanti pernikahan ini diingatkan kembali, dibaharui kembali, menjadi segar seperti awalnya. Wow, luar biasa. Kalau ada semangat yang seperti ini, pas hari ulang tahun pernikahan, dan pada ulang tahun itu dipakai menjadi semangat untuk membaharui diri. Semangat pernikahan yang mula-mula itu digelorakan kembali, diingatkan kembali, menjadi daya pendorong kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, tema HUT GKI yang ke-22 ini nuansanya menurut hemat saya seperti Pak Sutri yang tadi ingin membaharui komitmen pernikahannya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya perhatikan tema gereja yang terus membaharui diri pada ulang tahun ini mengingatkan saya bagaimana sebuah teologi itu menganggap gereja dan kita umat manusia dengan Tuhan itu diibaratkan dalam satu relasi seperti relasi suami istri, relasi pengasih dan kekasih. Allah sebagai pengasih kita, kita sebagai kekasihnya. Dalam relasi inilah kita diingatkan pada ulang tahun kita GKI ini, supaya kita membaharui diri. Spirit pembaruan ini diingatkan bahwa sebagai pengasih dan kekasih ini, supaya kita hidup dengan suatu model pembaruan, dan pembaruan itu menjadi pembaruan yang semangatnya akan membuat kita menjadi semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan, lalu kita mengikuti kehendaknya. Bacaan Roma 12 ayat pertama sampai ke-8 ini menggambarkan bagaimana spirit pembaruan itu diungkapkan. Bagaimana supaya spirit pembaruan itu mengingatkan komitmen sejati dari kita sebagai gereja maupun sebagai individu, supaya menjadi baru terus, menjadi pribadi yang senantiasa dibarui di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana pembaruan komitmen sejati itu dilakukan? Bapak Ibu, saya mencoba merefleksikan apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini, khususnya dari surat Paulus pasal 12 ini. Yang pertama, pembaruan komitmen sejati itu dimulai dari mana? Paulus mengawalinya dengan suatu statement dan juga perintah ataupun ajakan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup yang benar. Sebuah pembaharuan dimulai dari komitmen untuk mempersembahkan hidup yang benar. Hidup yang berkenan kepada Allah. Paulus sengaja menggunakan kata-kata seperti ini, menurut hemat saya tidak lepas dari pemikiran dari agama-agama lain pada saat itu. Di mana pada agama tertentu ada semacam persembahan hidup, di mana ada orang mempersembahkan hidupnya, benar-benar hidupnya dipersembahkan, rela untuk dibakar sebagai suatu persembahan yang hidup itu. Gambaran inilah yang diusung oleh Paulus agar kerelaan, komitmen untuk memberi diri yang sepenuhnya seutuhnya itu muncul kembali di tengah-tengah komunitas gereja saat itu. Memberi diri, seolah-olah memberi hidup kita untuk dipersembahkan, rela diberikan kepada Tuhan kita itu. Seperti seorang yang memberikan diri untuk dibakar ini. Inilah gambaran memberikan persembahan hidup, menjadi suatu pengabdian. Tetapi saya tidak maksudkan supaya kita memberikan hidup kita untuk dibakar. Tapi yang dibaharui adalah semangat pengabdiannya. Bagaimana diri kita berikan, kita persembahkan untuk Tuhan. Untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan itu totalitasnya sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Inilah gambaran tentang bagaimana yang diungkapkan oleh Paulus. Ketika mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Banyak orang ingin mempersembahkan hidupnya, tetapi sayangnya bukan hidup yang kudus. Paulus menambahkan persembahan hidup yang benar adalah persembahan hidup kudus, bukan hidup yang tercemar. Gereja mempersembahkan diri sebagai persembahan yang benar ketika gereja melakukannya dengan cara hidup kudus. Yang kudus, yang suci. Artinya yang kudus itu disucikan, dikhususkan untuk Tuhan. Dan dikhususkan ini adalah bagaimana sampai pada tingkat di mana apa yang kita berikan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengkhususkan diri, tapi setelah mengkhususkan diri, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ini menjadi celaka.
Paulus mengingatkan, jangan yang seperti itu. Tapi persembahan yang benar adalah persembahan yang khusus, yang diprioritaskan untuk Tuhan, dan itu menjadi yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, pembaruan komitmen yang kedua adalah supaya ketika kita melakukannya, mengaplikasikannya, ataupun menerapkannya dalam kehidupan menggereja itu, yang diingatkan Paulus adalah jangan kita berpikir terlalu tinggi. Itu yang dikatakan Paulus. Jangan berpikir terlalu tinggi. Apa artinya berpikir terlalu tinggi? Jangan muluk-muluk. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, gereja seringkali mengungkapkan niatnya untuk melayani itu dituangkan di dalam visi dan misi. Tapi coba Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan bagaimana visi dan misi gereja itu banyak sekali dirangkai dengan kata-kata dan kalimat yang terlalu muluk-muluk. Tetapi terimplementasinya seberapa? Hanya sebagai slogan saja. Hari ini kita diingatkan, jangan membuat kalimat yang muluk-muluk untuk gerejamu. Tapi buatlah satu pernyataan-pernyataan yang sederhana. Yang dapat dilakukan, itu aktual, konkret, dan realistis untuk dicapai. Diingatkan Paulus, jangan berpikir yang terlalu tinggi tapi kita tidak bisa menggapainya. Lakukanlah dengan sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kita dan juga kemampuan kita untuk mencapainya. Itu jauh lebih baik ketimbang kita muluk-muluk tapi tidak tercapai. Mempersembahkan hidup tidaklah menjadikan cara yang muluk-muluk ini menjadi slogan besar. Tetapi lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan keadaan kita, realistis dengan kenyataan yang kita hidupi sehari-hari. Jangan menjadi patah semangat atau menjadi minder lantaran gereja A itu luar biasa. Menjadi gereja yang terkenal karena cara berdiakonianya sungguh luar biasa, kornya sungguh hebat, ataupun yang lain-lainnya sungguh luar biasa. Jangan berpikir terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk. Biarlah realitas hidup kita dengan apa adanya itulah yang kita hidupi, yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Membanding-bandingkan, lalu itu menjadikan kita iri atau cemburu, itu tidak baik. Kita membandingkan untuk menjadi belajar, oke, kalau kita ingin belajar. Tapi membanding-bandingkan lalu menjadi iri, itu yang tidak benar. Firman Tuhan katakan melalui Paulus ini, jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi, tapi lakukanlah dengan cara yang sederhana, biasa saja, tapi dapat dicapai dan menjadi berkat bagi banyak orang. 32 tahun dalam hidup menggereja GKI ini, berusaha dan berjuang untuk mewujudkan pelayanan yang tidak muluk-muluk, tapi realistis. Responsif terhadap kenyataan, tidak mengawang-awang, tetapi membumi, dapat dirasakan oleh jemaatnya ataupun masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana kita mewujudkan pembauran komitmen yang sejati itu? Dari apa yang ditulis Paulus dalam Roma 12 ini, Paulus mengingatkan agar kita memfungsikan karunia itu secara optimal. Yang pertama, komitmen untuk mempersembahkan diri. Yang kedua, pikirannya, idenya, gagasannya jangan muluk-muluk. Lalu yang ketiga, Paulus mengingatkan supaya karunia yang kita miliki itu difungsikan secara optimal. Bapak, Ibu, pada kenyataannya setiap manusia, setiap orang percaya diberi karunia oleh Tuhan. Bisa saja karunianya itu 1, ada 2, ada 5, bermacam-macam, berbeda-beda. Tapi pasti setiap orang punya karunia. Persoalannya adalah seperti yang pernah diajarkan Yesus, ada orang yang justru memendam talenta yang diberikan oleh Tuhan itu. Sesungguhnya karunia yang diberikan, yang harusnya difungsikan secara optimal, tetapi dipendam, tidak difungsikan sehingga menjadi disfungsi dari karunia itu sendiri. Inilah yang diingatkan oleh Paulus. Agar karunia-karunia diberikan itu kita optimalkan fungsinya. Jangan iri, jangan cemburu terhadap orang punya karunia ini itu. Karunia luar biasa. Tidak perlu itu.
Apa yang ada pada kita, itulah yang kita optimalkan. Apa mampunya saya, apa dapatnya saya, apa yang saya miliki, itulah yang kita gunakan untuk memberi komitmen di dalam rangka mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Jadi jangan sampai bagian-bagian ini menjadi kita salah paham di dalam memfungsikan karunia-karunia itu. Bapak Ibu, beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah melayani satu gereja di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Ada satu anggota jemaat, bapak-bapak ini, dia merasakan bahwa dia tidak bisa nyanyi, sehingga tidak ikut KOR, Bapak Ibu. Dia tidak bisa ilmu manajemen, sehingga ketika dia ajak menjadi penatua, dia tidak mau. Tetapi yang menarik yang dilakukan apa, Bapak Ibu? Bapak ini setiap hari tertentu, setelah ibadah selesai, hari Seninnya atau hari Selasanya datang ke gereja. Dia selalu memeriksa nyanyian jemaat, kidung jemaat, diperiksa apakah ada jilitannya yang rusak atau ada yang sobek-sobek, diperiksa. Yang mana yang rusak itu dia bawa pulang lalu dia jahit kembali, dijilid kembali sehingga menjadi bagus kembali. Itu dia lakukan bertahun-tahun. Dilakukan dengan sederhana, dia tidak mikir ini itu, tapi ketika saya tanya, Om kenapa Om selalu melakukan ini? Dia menjawab, Nak, hanya ini yang dapat saya lakukan. Yang menurut hemat saya ini penting untuk pelayanan, untuk ibadah. Dari sekian banyak orang sudah bisa nyanyi, main musik, ikut KOR, ikut paduan suara, ikut vokal grup, tapi saya nggak bisa. Ini yang bisa saya lakukan. Memperbaiki buku nyanyian sehingga pada waktu digunakan tidak berserakan atau tidak centang-pelentang kemana-mana. Bapak Ibu ketika dia mengatakan seperti itu dengan hati yang tulus dan dia tidak membutuhkan pujian orang, dia selalu datang setiap minggunya dia memeriksa itu dan pada hari Sabtu dia menyusun buku nyanyian itu kembali di tempatnya supaya ketika hari Minggu digunakan orang sudah siap semuanya mendapatkan nyanyian, itu bagi saya sangat mulia. Ini sederhana, tapi ketika dilakukannya dengan tulus hati, itu luar biasa. Ada satu lagi yang menarik, ada ini bapak-bapak, dia juga tidak bisa nyanyi, tidak bisa main musik. Kalau ke gereja duduk di belakang, kalau pas nyanyi dia diem aja Bapak Ibu. Tetapi yang menarik adalah, Bapak ini selalu mencarikan pekerjaan anak-anak muda. Anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, ditanya kamu udah kerja atau belum itu kan. Ada yang mengatakan belum, oke, kamu mau enggak kerja di sini? Dia kerjanya keliling Bapak Ibu, di toko ke toko dia tanyai kamu butuh tenaga atau tidak. Ada pabrik ke pabrik, ditanyain dia masuk hanya menanyakan ada lowongan pekerjaan atau tidak. Lalu dari berita itulah dia mencari anak-anak muda itu ditawarkan, kamu mau enggak kerja di sini? Kamu mau enggak kerja di sini? Bapak Ibu ini luar biasa. Dia melakukannya sangat sederhana. Tapi dampaknya, manfaatnya sungguh menjadi berkat bagi anak-anak muda saat itu. Inilah contoh bagaimana mengoptimalkan karunia yang sederhana. Tidak berpikir terlalu tinggi atau muluk-muluk, tapi semangatnya dipakai untuk menjadi persembahan hidup. Apa yang dapat kita lakukan, yang bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain itu, itulah yang dipersembahkan secara tulus kepada Tuhan, tanpa pamrih, tanpa minta pujian dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati 32 tahun ulang tahun GKI. Pertanyaan saya adalah, sebagai anggota jemaat GKI yang salah satu wujud visinya adalah menjadi mitra Allah. Menjadi mitra itu artinya menjadi teman kerjanya Allah. Apa sih komitmen mula-mula kita sebagai mitra Allah ini? Sadar tidak kalau kita ini adalah mitra Allah, teman sekerja Allah. Apakah kita masih semangat seperti semangat mula-mula ketika mulai pertama percaya? Kita siap menjadi mitra Allah, siap untuk melayani. Apakah komitmen itu justru hari ini dipertanyakan harus diperbaharui? Kalau kondisi kita memang pada saat ini harus diperbaharui komitmen kita. Apa salahnya kita memperbaharui komitmen itu? Tema hari ini bertepatan dengan semangat itu, gereja yang terus membaharui diri, maka saatnya kita sebagai anggota gereja, kita tetap membaharui komitmen kita
untuk bersekutu, untuk melayani maupun untuk bersaksi dengan cara-cara yang dapat kita lakukan sesuai dengan karunia ataupun talenta kita. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengingat kembali komitmen mula-mula, sehingga pada saat ini setelah ibadah kita boleh disegarkan kembali. Ayo kita kembali mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian itu menjadi tanda ibadah kita yang sejati, ibadah kita yang masuk di akal, logis, dan dapat diterima oleh semua orang. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan hadirat-Mu membawa pergumulan kami GKI Sarwa Indah. Tuhan sudah menyiapkan lahan di Nusa Loka. Kami percaya ya Tuhan, di dalam segala upaya-upaya yang kami lakukan, baik itu melalui jemaat GKI Serpong, juga GKI Sarwa Indah. Melalui panitia pembangunan, kami sudah berupaya untuk mengurus perizinan.
jika saat ini kami belum mendapatkannya. Kami percaya ya Bapa bahwa dalam segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi bagi kehidupan kami, bahkan bagi panitia pembangunan. Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan kami ini, kiranya pada saatnya nanti, pada waktunya yang tepat, Tuhan, kami boleh mendapatkan izin membangun gereja di Nusa Loka. Berkati seluruh panitia yang telah berusaha dan berupaya di dalam pengurusan proses tersebut. Berikan mereka ketabahan, kesabaran, dan pada saatnya nanti Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Ya Bapa, kami melanjutkan permohonan jemaat-Mu. Secara khusus kami mengucapkan syukur oleh karena berkat dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau karuniakan tambahan usia 1 tahun pada ulang tahunnya. Kami bersyukur untuk ulang tahun dari Bapak Jati Kriswibowo, Bapak Aditya Tanu Wibowo, Bapak Wanton Ritonga, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Saudara Amandius MJ Tambunan. Bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan berikan, kiranya Tuhan merawat masa depan mereka, memelihara dan mencukupi dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Dalam rasa syukur kami juga mengingat saudara-saudara kami yang menantikan jamahan tangan Tuhan oleh karena dalam kondisi sakit dan masa pemulihan. Kami mendukung dalam doa untuk pemulihan Ibu Gustina Pasaribu Perumar Pawong, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samanta Sapang, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Bapak Elisa Hia, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Sarasi Gandatua Panggabean. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan berikan belas kasihan kepada saudara-saudara kami, agar mereka boleh menikmati kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah obat-obatan ataupun berbagai macam terapi yang dilakukan, boleh Engkau pakai untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami mengingat secara khusus untuk GKI yang boleh Engkau panggil menjalankan amanat agung Kristus Yesus di muka bumi ini selama 32 tahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan kami berdoa biarlah GKI di tahun-tahun pelayanan mendatang sungguh mengandalkan Tuhan dan berjalan seiring dengan pimpinan Tuhan, sehingga komitmen untuk menjadi mitra Allah dapat diwujudkan di tahun-tahun pelayanan mendatang. Kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja, majelis, penatua maupun pendeta, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga para pegiatnya, Tuhan berkati semuanya. Ya Tuhan, inilah seru doa kami, dan kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di sorga,
Jemaat yang dikasihani Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Umat Tuhan, marilah kita bersatu hati untuk mengucap syukur kepada Allah dengan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita saat ini dilandasi dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sambil menyerahkan persembahan, kita diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 288 bait pertama sampai bait ketiga, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagi Bapa yang penyayang, siapa kita ya tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu, Bapa di surga, kami datang membawa persembahan kami. Persembahan yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu, kami ambil dari berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati ya Bapa, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu seperti firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Adalah persembahan yang tulus, yang kami fokuskan hanya untuk Tuhan. Berikan kami hati yang tulus ketika kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan apa yang ada pada diri kami. Sehingga persembahan itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis bahkan komisi dan kami semua jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Berikan kami hikmat dan kami boleh mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Berderaplah satu, bertegaklah kamu,
selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia ini. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kami undang untuk ikut PA minggu yang akan datang. Rame dan baik. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih.